Selamat pagi. Iya. Wah, yang semangat ini yang di kanan apa yang di kiri ya? Coba yang sebelah sini dulu. Selamat pagi. Jangan mau kalah. Ayo, selamat pagi. Wah, sama-sama. Bagus. Ya, saya mulai dengan pantun aja deh dulu. Wah, cakep ya. Belum udah cakep. Nanti boleh ya. Kopi hangat, enak di lidah. Ya. Tetap semangat umat usia indah. Hampir lupa saya. Nggak dicatat sih. Oke. Ya, di depan juga sudah ada penjualan buku. Bukunya itu bagus banget loh. Karena saya sudah baca sampai selesai gitu ya. Itu menjadi berkat sekali bagi saya yang membacanya. Usinda kita di sini juga udah banyak yang ya, berpartisipasi, bahkan lebih dari 10%. Jadi nggak salah kalau beli buku itu. Bagus banget, benar-benar bagus. Menguatkan. Ya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pagi ini kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Pram. Judulnya adalah pengendalian diri. Mengendalikan diri itu sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Sebagai anak-anak yang mengaku anak Tuhan, kita harus dapat mengendalikan diri. Jadi nanti kita mengharapkan mendapatkan berkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Pram. Baik, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan mars kesayangan kita, Mars Usia Indah. Mari kita menyanyi dengan semangat. Semangat banget. Iya,
Mudah-mudahan kita terus semangat ya, walaupun usia sudah masuk di usia indah. Tentunya dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Baik, kita akan menyanyikan pujian pembuka dari PKJ 13, 1 sampai 3. Kita masuk rumahnya. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur hanya atas kasih karunia Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh menyapa teman kami satu dengan yang lain. Kami mensyukuri semuanya ya Tuhan, karena kami juga boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah itu menjadi berkat, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Kami semua di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Ampuni dosa salah kami ya Tuhan. Layakkan kami, agar kami benar-benar boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Tidak hanya menerima berkat, tapi kami juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Engkau mau pimpin ya Tuhan akan persekutuan pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 74 ayat yang ke-10 sampai ke-17. Ayat 17-nya kita baca bersama-sama. Saya akan memulai membaca dari ayat yang genap, dari Mazmur 10.
Mazmur 74 ayat yang ke-10. Berapa lama lagi ya Allah lawan mencela dan musuh-musuh menista namamu terus-menerus? Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala. Engkau melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan dan memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Milikmulah siang, milikmulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Amin. Sebelum ada kesaksian nanti dari vokal grup Anugerah BGA yang saya mintakan dipersiapkan, kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Semoga juga kita berlimpah dengan sukacita di hati kita masing-masing, dan juga nanti di dalam mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Anugerah. Mari kita akan menyanyikannya bait pertama, ketiga, dan kelima. Bait pertama, saya minta sebelah sini dulu ya yang nyanyi. Yuk, yang sana jangan kalah nanti ya. Mari kita nyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bait yang ketiga. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bait yang kelima, sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita dengarkan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Anugerah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyanyikan berserah kepada Yesus. Akan persiapan dulu, Pak Kun tiba-tiba ada masalah teknis. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar sebentar. Ya, terima kasih.
Dengan berserah itu kita terbebas dari rasa khawatir, dari rasa terbeban. Dengan beban yang berat, kalau kita berserah sama aja kita meletakkan beban kita, sehingga semua terasa ringan. Khususnya kalau mau mengendalikan diri. Jadi nanti kita akan dengar Pak Pram bagaimana untuk kita dapat mengendalikan diri dengan baik. Ya. Kita harus berserah sama Tuhan. Kalau tanpa pimpinan Tuhan kita nggak mungkin bisa dapat berserah, kita dapat pimpinannya, kita dapat merasakan tangan kasih penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari PKJ, dari PKJ 198, di hatiku ya Yesus. Ya. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, akan tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kerinduan kami, sabda itu tidak hanya berkumandang di ruangan ini ataupun di kanal YouTube. Bahkan bukan sekedar berbunyi di telinga kami, tetapi terutama tertanam dan bertumbuh
di bagian yang paling pusat dalam hidup kami, yaitu hati kami. Kami sadar bahwa hati kami tidak bersih. Ada banyak kotoran seperti kemarahan, kekecewaan, dendam yang menghambat pertumbuhan sabda Tuhan di dalam hati kami. Kini tolonglah kami agar boleh membersihkan hati kami, boleh mewarnainya dengan pupuk pengampunan, penerimaan, kasih dan damai sejahtera. Sehingga ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, kami boleh melakukannya, menghidupinya, memeliharanya, dan mempengaruhkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami, ya Roh Allah yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memperhatikan bacaan kita, saudara-saudara, dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan untuk saudara-saudara ya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapakah tokoh yang paling kuat untuk melindungi seorang anak kecil? Siapakah tokoh yang selalu melindungi anak kecil? Siapa yang jawab opa omanya? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi idealnya saudara-saudara, siapakah yang mestinya jadi pelindung daripada anak kecil? Papa mamanya. Papa mamanya udah bilang sama anaknya, kamu sementara gak boleh makan permen. Anaknya berpikir dalam hati, kalau minta sama papa mama pasti tidak dikasih. Mari kita lewat jalur belakang. Kita ketok kamar engkong. Kong, permen murah kong. Boleh gak? Jawaban engkong adalah bertobatlah untuk yang kedua kalinya, sebab engkau telah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak melulu
seorang engkong ataupun emak melakukan hal yang buruk, yang tidak mendukung orang tuanya. Ada kalanya melakukan yang baik, dan saya berharap inilah yang terjadi di lansia GKI Gading Serpong. Mendukung proses pendidikan anak yang dirancang oleh orang tuanya. Ya. Jadi satu kali si cucu ini datang kepada engkongnya dan berkata, "Kong, bukan King Kong ya, maksud saya engkong, tolong ya, jangan salah sangka ya. Saya juga manggilnya engkong ke opa saya, ya, engkong dan emak. Kong, setelah engkong hidup begitu lama, kira-kira Kong, peperangan apa sih yang terberat dalam hidup engkong?" Saudara-saudara, engkongnya itu tersenyum. Lalu si cucunya ini mulai bingung. Ditanya baik-baik kok malah tidak menjawab, hanya tersenyum. Lalu karena lama tidak dijawab, cucunya berpikir dalam pikirannya, oh barangkali akan dijawab. Yang paling susah itu peperangan itu tentang mencari nafkah, berperang melawan sakit penyakit, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kan namanya juga orang sudah laule ya. Barangkali teman-teman seangkatannya sudah pada duluan pergi ke sorga. Mungkin begitu. Tapi kemudian si engkong menjawab. Dan tentu jawaban ini sangat mendidik cucunya. Peperangan yang paling berat itu bukan melawan orang lain. Anak-anak itu barangkali berpikir ya tentang berebutan sama teman, berpikir tentang berdagang, bersaing dengan lawan dagangnya, begitu ya. Tapi engkongnya bilang begitu. Peperangan yang paling berat itu bukan melawan orang lain. Peperangan yang paling berat adalah melawan dirinya sendiri. Ya, namanya juga cucu masih bocil. Dia tanya lagi, "Kong, maksud nate naon urang teka harti?" Ngerti nggak? Ya sudahlah, masa nggak ngerti juga, itu sudah dirancang sedemikian mudah diterjemahkan. Lalu engkongnya itu menjawab, sampai hari ini engkong itu masih harus belajar menahan marah kalau kecewa. Engkong itu masih harus belajar menahan lidah kalau ingin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Engkong itu masih harus belajar bersyukur kalau keadaan yang terjadi tidak sesuai harapan. Umur bertambah, tetapi pelajaran tidak berhenti. Itulah peperangan yang paling berat yang dihadapi oleh engkongnya. Saudara-saudara, si opa yang sudah tua ini adalah opa yang bertambah usia. Tapi kemudian di mata cucunya seiring dengan pertambahan usia itu bukan berarti tantangannya makin sedikit. Bukan sekedar tantangannya itu soal penyakit yang dideritanya, tentang rasa kesepiannya, khawatir tentang anak cucunya. Tapi tantangannya dilengkapi dengan engkong mesti berani dan terus melawan dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini kaitannya dengan kondisi fisik kita. Apakah orang yang tubuhnya lemah berarti dia tidak bisa marah? Bisa. Lagi sakit kegeletak di atas kasur, bisa ngebentak yang sehat nggak?
Bisa. Itu berbahaya nggak sih ngebentak orang yang ngerawat? Ngebentak orang yang selama ini berjasa? Bahaya nggak? Dilakukan nggak? Dilakukan juga. Ya. Orang yang maaf nih. Yang sudah sangat sepuh. Apakah bisa melukai orang lain? Bisa. Malah senjatanya lebih banyak daripada orang muda. Karena itu firman Tuhan itu berbicara kepada kita bukan mengendalikan orang lain. Bukan. Tapi mengendalikan diri sendiri. Firman Tuhan itu tidak berbicara tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Tapi mempengaruhi diri sendiri. Rasul Petrus dalam bacaan kita menegaskan pengendalian diri itu bukan sekedar tanda kedewasaan manusia. Tetapi panggilan hidup kudus sebagai umat Allah. Saudara, ini kurang lebih situasi surat 1 Petrus. 1 Petrus itu ditulis kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai wilayah Asia Kecil. Dan mereka hidup sebagai kelompok minoritas. Jadi lihat kelompok minoritas hidupnya seperti ini. Kapan mereka berkumpul saudara-saudara? Lihat dari gambar kira-kira waktu berkumpulnya jam berapa ini? Sore, betul. Tapi kalau nggak sore kira-kira kalau awannya begini ini jam berapa ini? Pagi. Kalau pagi kira-kira di bawah jam 6 apa di atas jam 6? Waktunya orang lagi enak-enaknya tidur. Kalaupun ini ditafsirkan sore, maka itu adalah orang lagi waktu enak-enaknya istirahat setelah kerja. Ya begitulah kelompok minoritas pada saat itu. Hidupnya berbeda dalam arti ritme hidupnya. Jamnya gak sama seperti jam orang-orang yang lain. Di sini waktunya makan, tapi kami sedang kerja. Di sini waktunya tidur, tapi kami sedang bangun. Di sini waktunya istirahat, tapi kami sedang capek-capeknya. Bahkan bukan sekedar itu. Jam untuk capek lebih banyak. Jam untuk kerja lebih panjang. Sekarang mereka butuh kumpul, butuh ketemu. Ya ketemunya itu di tempat yang pantas gitu loh. Di kafe kah, di restoran kah, di gedung pertemuan kah, di ruang aula yang adem, yang ada kursi, alat musik. Di ketemunya di tempat yang gak wajar. Di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang bisa jadi kita gak maksimal buat ngobrol. Tetapi itulah mereka. Harus seperti itulah mereka. Kenapa? Karena mereka ada di bawah tekanan masyarakat yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih dominan, yang lebih mayoritas. Mereka itu bukan cuma ditekan, loh, mereka tuh ditolak. Apa alasannya mereka ditolak? Apa alasannya mereka susah hidupnya? Mau tahu alasannya apa? Karena mereka mengikut Yesus. Itu alasannya. Karena mereka menerapkan ajaran Yesus. Itu alasannya. Jadi buat kelompok ini nih, orang-orang yang mayoritas itu sebenarnya bisa aja dianggap sebagai musuh atau musuh. Musuh lah. Kalau musuh mah pendeta gitu ya.
Pastilah orang banyak di luar itu adalah orang yang nyusahin saya, orang yang nyerang saya, orang yang nakut-nakutin saya. Mereka itu layak disebut sebagai musuh. Tapi menarik saudara-saudara, bacaan kita itu mengingatkan kepada kita semua, kesaksian itu mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang di luar itu tidak boleh dianggap sebagai musuh. Gak bisa. Salah caranya kalau menghadapi mereka berperang. Menghadapi mereka konfrontasi. Menghadapi mereka debat. Salah, tidak begitu. Petrus justru menasihati jemaat pengikut Kristus itu dengan kata-kata, siapkanlah akal budimu. Jadi ketika di luar itu kita barangkali bisa sepakat mengatakan mereka musuh, mereka yang nyusahin kita, mereka yang menyerang kita. Tapi Petrus justru bilang, siapkanlah akal budimu. Jadi kata-kata siapkanlah akal budimu, itu kata-kata siap itu sebenarnya bisa diibaratkan dengan seorang yang pakaiannya panjang begitu, dan kemudian ia menggulung pakaiannya dan siap mencuci kaki, mencuci piring, membantu membersihkan. Punya pikiran yang siap, hati yang siap, tenaga yang siap, dikorbankan, dilakukan untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi sekali lagi, sasarannya di sini. Siapkanlah hati. Siapkanlah bahwa saya siap bekerja keras. Saya siap mengabdi. Saya siap menolong. Saya siap berkorban. Itu orang Kristen di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, dalam rangka siap, mari kita lihat betapa harus siap. Ini konteks masyarakat yang mereka hadapi. Ya, jadi yang ini orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus, dan inilah masyarakat mayoritasnya. Ya, coba kita lihat satu persatu ya, mulai dari yang sisi sebelah sini. Oh tuh, yang pakai selendang merah sama yang pakai selendang hijau. Itu kira-kira lagi ribut soal apa itu? Ayo tebak-tebakan sajalah. Ya. Yang satunya marah, yang satunya kira-kira soal apa ayo? Nah, yo, ini ada di mana ini? Simpansa, yo, yang satu. Ya. Yang satu marah, kalau marah berarti karena apa? Orang dagang. Ya karena rugi, ya kan. Persaingannya berat kayak apapun juga kalau tetap cuman ya gak masalah lah gitu. Rugi marah. Lalu balas dendam. Benar sebenarnya kata kuncinya adalah persaingan ya. Persaingan supaya saya jangan rugi. Bahkan lebih daripada itu persaingan supaya saya adalah orang yang nomor satu menguasai pasar ini. Orang semua cari saya, orang kemudian beli ke saya. Kalau ada yang ngeganggu, orang yang ngeganggu ini harus disingkirkan. Yang disingkirkan, oh saya juga bisa kayak kamu. Balas dendam, pukul balik. Persaingan. Yang paling sana diberi keterangan, ya, yang 3 duduk, yang 1 berdiri. Keterangannya adalah ingin menang sendiri.
Makanya duduklah semua ya, jangan ada yang berdiri. Biar saya saja yang berdiri. Tapi saudara-saudara lihatlah. Orang yang ingin menang sendiri itu ingin mengeluarkan pendapatnya bahkan dengan berdiri, mengeluarkan pendapatnya dengan suara yang keras supaya dengarkanlah saya semata-mata. Saya punya kepintaran, saya punya pengalaman, saya punya harta, dengarkanlah saya. Ingin menang sendiri. Ada yang lain, ada yang inginnya terus-menerus mengeluh, nggak pernah bersyukur. Duduk di situ, mengeluh dengan kesehatan yang ada, bukannya bersyukur dengan kesehatan yang ada. Mengeluh dengan uang yang ada, bukannya bersyukur dengan uang yang ada. Jadi pilihannya adalah mengeluh. Tuh nih yang sebelah keinginan untuk mengeluh terus-menerus, sebelahnya ada perempuan lagi meteng-teng begini gitu ya. Ayo siapa yang mukanya kayak gitu saat ini, ayo. Menyimpan kepahitan. Gak bisa itu rela, gak bisa itu melepaskan, gak bisa itu mengatakan it's okay, ya sudahlah gak apa-apa. Tapi ngedumel dan marah lagi, sialan, mawas ya, aku gak terima dan seterusnya. Keinginan untuk mengatakan apa saja yang ada dalam pikirannya, pokoknya yang ada di pikiran saya luar, lepas, harus keluar semua. Nah bayangkan saudara-saudara, orang-orang Kristen pada saat itu di dalam situasi yang minoritas hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Kepada mereka diperlihatkan, diperdengarkan contoh-contoh untuk menjadi pemenang. Memenangkan keinginannya sendiri, menang dengan cara marah, menang dengan cara membalas, menang dengan cara memukul orang lain, merendahkan orang lain. Begitu nggak menang, mengeluh, pahit. Maka saudara-saudara, Petrus mengajarkan kepada murid-murid Yesus, ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan kamu seperti mereka. Kalau kamu mau bertahan hidup, jangan seperti mereka. Kalau kamu ingin damai sejahtera, jangan seperti mereka. Kalau kamu ingin tetap sehat, jangan seperti mereka. Hiduplah taat dan hiduplah dengan tidak mengikuti hawa nafsu kamu. Jadi ingat ya kata-kata engkong tadi kepada cucunya. Perlawanan paling sengit bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengendalian diri dimulai dengan pikiran yang diarahkan kepada Tuhan. Pengendalian diri selalu dimulai dari pikiran. Perkataan dimulai dari pikiran. Bahkan sikap dimulai dari pikiran. Maka apakah pikiran kita itu adalah pikiran yang senantiasa diisi dengan kebenaran sabda Tuhan? Ada 3 anak, dia masuk dalam sebuah ruangan yang di ruangan itu jarang dibersihkan. Kalau ruangan jarang dibersihkan, di pojok atas suka ada apa saudara-saudara? Sarang laba-laba.
Apakah saudara-saudara tahu caranya membuat sarang laba-laba seperti apa? Yang gak tahulah, saya mah tahunya membuat sarang laba-laba kue cubit. Sarang laba-laba itu dibuat dengan susah payah oleh laba-laba. 3 anak kecil ini tahu bagian itu. Ini susah banget buat bikin sarang laba-laba. Siapa sangka ternyata ruangan itu tiba-tiba dihantam angin yang begitu keras dan bagian yang ada sarang laba-labanya itu hancur. Bayangkan sarang laba-labanya berantakan semua. 3 anak diminta untuk menyampaikan pendapat tentang fenomena berantakannya sarang laba-laba itu. Anak yang pertama mengatakan, hancur sudah. Tidak ada harapan. Ya, salah enggak? Enggak. Oh, kenyataannya rusak begitu kok. Hancur sudah. Tidak ada harapan. Itu yang pertama. Anak yang kedua mengatakan begini. Wah, sial banget nasibnya. Binatang yang kecil, ringkih, rentan, rapuh, dan kemudian bangunannya hancur. Itu yang kedua. Salah enggak? Tidak, tentu saja tidak ada salah. Yang pertama mengatakan hancur tidak salah. Yang kedua mengatakan ringkih juga tidak salah. Tapi yang ketiga mengatakan, sekarang mereka akan mulai perjuangan mereka. Salah enggak? Tidak. Tapi saudara-saudara bisa bandingkan apa yang ada di otak anak-anak itu. Yang pertama otaknya isinya kehancuran. Yang kedua otaknya isinya kelemahan. Tapi yang ketiga otaknya isinya optimis. Jadi apa yang akan dilakukan itu tergantung. Bagaimana kinerja orang itu tergantung apa yang ada di kepala. Sama urusannya ketika kita bicara tentang pengendalian diri. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Saudara-saudara, kita bisa sakit. Kita bisa beda pendapat. Kita bisa kesepian. Tapi apa yang ada di dalam pikiran kita ketika situasinya sedang seperti itu? Ketika sakit, kita bisa pilih otak kita diisi dengan bersungut-sungut atau berserah. Ketika kita marah, kecewa, kita bisa memilih otak kita diisi kepahitan atau bicara sama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan gambar ini. Gambar yang kiri adalah gambar yang isinya kepalanya bersungut-sungut, menyimpan kepahitan, dan tenggelam pada kesedihan. Tapi gambar yang kanan menggambarkan hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang semakin dekat kepada Tuhan. Jadi di kepalanya itu ada berserah kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Kemudian itu mengendalikan bagaimana sikapnya. Tahu nggak definisi berserah itu seperti apa? Tadi kan lagunya dinyanyikan ya oleh vokal grup Anugerah. Cing, saya tanya, apa sih berserah? Menyerahkan diri sepenuhnya. Ada yang keberatan? Gak ada lah, itu benar kok ya. Menyerahkan diri sepenuhnya. Kita tes ya. Oma-oma, kita liburan ke tempat yang menyenangkan, mau nggak?
Ikut sama saya ya. Bayangannya, mau diajak kemana? Makan. Terus ke pantai. Terus ke gunung. Ke mall. Liatin budgetnya berapa itu. Ya. Jadi ketika orang mau saya ajak untuk jalan-jalan, saya ngajak berserahlah kepada saya. Betul kan? Tetapi masalahnya sebelum berangkat, di posisi berserah. Di sini apa? Ya tadi itu contohnya. Banyak. Lalu ternyata, ayo ma jalan-jalan, ayo apa jalan-jalan. Di 1A itu ada lapangan, banyak pohonnya. Lalu ternyata jalan-jalannya ngumpul di situ dan berdoa bersama-sama. Kuciwa apa ndak? Ya kuciwa lah. Ya kan? Kuciwa lah. Itu tuh loh namanya berserah itu. Tidak kecewa. Itu namanya berserah. Ketika apa yang saya mau, lalu Tuhan bilang no. Ketika apa yang saya mau, lalu Tuhan bilang nanti. Ukurannya adalah bila kita ternyata merasa kecewa, berarti kita sedang tidak berserah. Susah ya? Ya iya, susahnya tuh apa? Bukan melawan Pram yang udah ngajak. Betul kan? Bukan, tapi melawan awake dewek. Ngerti nggak awake dewek? Badannya sendiri. Kan itu masalahnya. Padahal konteks Tuhan dengan kita gak bisa disamakan opa oma dengan saya. Saya bilang sama anak-anak saya, Virela, Febert, kita liburan ya. Juni, Juli bagi rapot kita berangkat liburan ya. Iya. Lalu misalnya ternyata liburannya adalah ke Kuningan gitu. Ke tempat mereka dulu pernah tumbuh sebagai orang lahir di situ, gede di situ gitu ya. Anak-anak saya bisa bilang apa? Ya, apa-apa, nggak ada yang lain tak gitu. Ya tapi mau apa? Nggak bisa nyetir mereka, nggak punya uang mereka, ikut aja. Lalu di perjalanan mulai ngobrol sama papa mamanya, mulai cerita-cerita soal sekolahnya, mulai ketawa-ketawa di jalan dan menikmati perjalanan betapapun itu cuma pergi ke Kuningan. Udah kemarin saya baru dari Kuningan kok. Ya. Tapi itu yang bisa kita lakukan, tidak dipungkiri. Kita punya kemauan. Kita punya ini dan itu di kepala kita. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi ketika pada akhirnya berjalan dan Tuhan mengantar kita, membawa kita pada sesuatu yang tidak sama, nikmatilah. Syukuri apa yang ada. Tertawalah bersama Tuhan, berbicaralah sama Tuhan, dan terakhir akan kita bersama-sama bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, ini perjalanan yang luar biasa. Aku ketawa bareng, aku berdoa bareng.
Pengendalian diri terlihat dalam ketaatan. Bahwa kita pernah akhirnya mengalami yang disebut marah, mengeluh, atau membalas. Realita. Barangkali itu adalah rapot kita, laporan kita, pengalaman nyata hidup kita. Kita pernah marah, kita pernah mengeluh, kita pernah membalas. Tapi sekali lagi, kepada kita saat ini, ada kesempatan untuk memilih melawan diri kita. Kita melawan akhirnya untuk memilih kehendak Tuhan. Kita melawannya dengan memutuskan untuk mengampuni. Kita melawannya dengan memutuskan untuk bersyukur. Kita melawannya dengan kemudian memutuskan untuk memberkati. Pengendalian diri berarti emosi tidak menjadi penguasa hidup kita. Taat berarti memilih kehendak Tuhan meskipun perasaan kita ingin berbeda. Pengendalian diri membawa kita kepada kekudusan. Ya. Tuh. Siapa yang mau kenceng lagi kayak begini? Ayo. Oh, rambutnya putih lagi kayak gini. Ayo. Siapa? Nggak mau? Ya memang gak akan bisa, saudara-saudara. Kenyataan diterima saja. Tapi ada pelajaran penting. Kenapa saya sengaja mengeluarkan gambar ini. Mengendalikan diri membawa kita kepada kekudusan. Ya. Mari kita bersama-sama melihat ayat mas kita. Boleh ditampilkan? Ya. Kita baca bersama-sama ya ayat mas kita pada hari ini. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Siapa yang telah memanggil kamu? Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus bisa memanggil bala tentara sorga pada saat peristiwa Golgota? Bisa. Dan apakah Tuhan Yesus bisa membumi hanguskan semua orang-orang yang sudah mencelakainya? Bisa. Apakah Tuhan Yesus melakukannya? Tidak. Itu contoh yang jelas. Maka firman Tuhan tadi mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Kudus ya. Yang telah memanggil kamu. Hidupnya kudus, bening, putih, tidak dikotori oleh keinginan-keinginan, kemarahan-kemarahan, dan hawa nafsu-hawa nafsu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat ya saudara ya. Sebelum doa syafaat saudara-saudara, tadi ada teman-teman yang di depan menawarkan buku ini. Siapa yang belum beli? Ya. Ada 2 catatan yang ingin saya katakan tentang buku ini. Yang pertama, ini sifatnya adalah legacy atau warisan. Orang punya pikiran tentang nilai-nilai Kristus yang nyata dalam hidup pribadinya. Dan ketika itu diterapkan sungguh-sungguh susah tetapi sungguh-sungguh jadi berkat. Dan itu tertulis. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang permanen, abadi. Tidak kemudian lupa atau tidak tercatat, tapi menjadi sesuatu yang tercatat. Dan puji syukur teman-teman dari Usindah banyak yang ikut berperan. Ini waktunya menjadi berkat bagi yang muda, keluarga kita, sahabat kita,
andai taulan kita. Karena ini adalah jejak abadi. Ya, sesuatu yang tertulis, sesuatu yang terbaca oleh generasi berikutnya. Ya, barangkali ini bisa terbaca oleh generasi cucu. Ya. Yang kedua, apakah teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah untuk pembangunan 100%? Yang ngiklanin ini nggak ngambil apa-apa kok. Beneran dah. 100%. Artinya ketika membeli ini gak cuma satu lah, belilah rada banyak dibagi-bagiin begitu ya. Malah tadi ada yang bilang, tukue siji bayarnya 1 juta. Oh, ada yang bilang begitu. Tahu nggak artinya apa? Tukue siji bayarnya 1 juta. Artinya apa? Belinya satu. Oh, itu kan bagus ya. Maksud saya begini. Karena akhirnya demi pembangunan. Kaitannya dengan pembangunan. Bapak Ibu ingat-ingat betul. Kapan mulai dilakukan proses pembangunan gedung GKI Gading Serpong? Ayo. Tahun 2000. Ora no, saya datang aja 24 kok. 24 akhir ya Bu Erma ya, nggak salah ya. 2024. Kemudian diperkirakan di tahun ini beres. Diperkirakan. Maka orang-orang yang hidup di tahun 2026 sampai 2024 inilah yang diberikan kehormatan oleh Tuhan, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berperan serta. Coba generasi yang nanti-nanti, tahu-tahu datang ada gedung. Atau bahkan yang sebelumnya menikmati aula penabur. Tapi yang periode ini loh, nih yang masih duduk bergereja pada saat ini loh. Yang diberikan kesempatan untuk berperan. Ya, jadi 2 poin itu. Yang pertama legacy, warisan. Yang kedua kesempatan. Ya, jadi ketika kita membeli buku ini sesungguhnya telah menjawab 2 poin tadi. Baik saudara-saudara, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam doa bersama dengan saudara-saudari kami yang bergumul dengan sakit. Pak Julius Pranajaya, Ibu Regina, dan juga Bapak Handi, yaitu anak dari Ibu Fu Meyung. Tuhan yang berkati dengan kegembiraan di dalam hati di tengah-tengah situasi sakit ataupun terapi yang sedang dilakukan dalam rangka kesembuhannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara ceramah kesehatan pada tanggal 17 Juni yang akan datang. Tuhan boleh pakai acara ini sehingga kami boleh terinspirasi untuk menjaga kesehatan kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk pengurus dan seluruh umat Usindah bersama dengan keluarganya. Tuhan rahmati dengan kasih karunia yang daripada Tuhan juga untuk program kerja yang telah direncanakan. Selain berjalan dengan baik tetapi juga mendatangkan pertumbuhan. Kami terus bawa dalam doa untuk proses pembangunan gedung GKI Gading Serpong. Tuhan cukupkan dananya dan selesai tepat pada waktunya. Kami bersyukur bersama-sama dengan umat yang berulang tahun dari tanggal 21 Mei sampai 3 Juni. Bersama dengan Bapak Arifin, Ibu Meiti, Ibu Desi Indrawati, Ibu Esther Arwan, Ibu Tan Gek Eng, Ibu Ivon Silvia, dan saudara-saudari kami lainnya yang kami ketahui ulang tahun. Berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan seiring dengan pertumbuhan usia, maka pertumbuhan kebijaksanaan pun terjadi di dalam dirinya. Inilah doa syafaat kami dalam Kristus Yesus. Amin.
kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan rasa syukur kita lewat persembahan. Untuk itu saya bacakan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan akan diedarkan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait pertama sampai selesai. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait yang ketiga sebelah kanan ya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Sama-sama. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Di sini ya, bait yang keempat. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya ku dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Sama-sama. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Untuk berdiri, mari kita berdiri, kita naikkan ucapan syukur kita lewat doa. Mari kita berdoa.
Tuhan puji syukur, terima kasih karena Engkau sendiri masih memberikan kepada kami akan berkat yang Tuhan telah limpahkan, sehingga kami juga merasakan tangan kasih penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami boleh memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan yang kecil di mata Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Kau sendiri yang akan melihat satu persatu akan kerelaan hati kami, luapan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan berkati, Engkau sendiri yang akan pakai setiap orang yang akan menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan sebuah nyanyian NKB 116, siapa yang berpegang. Kiranya ini juga menjadi pegangan kita, apa yang telah disampaikan oleh Pak Pram tadi, firman Tuhan yang begitu indah. Mungkin tidak mudah kita melakukannya, tetapi selalu mengontrol diri. Pikiran kita memang sulit dikendalikan karena begitu banyak yang ada di dalam pikiran manusia. Tapi biarlah kehendak Tuhan terus yang menjadi pelindung kita, menjadikan pegangan dalam kehidupan kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Yuk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam daya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pergi, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendekat serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita mengarahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kiranya keluargamu di dalam segala pergumulannya. Diberkatilah kiranya kesehatanmu di dalam setiap perjuangannya. Dan diberkatilah kiranya keseharianmu, pergaulanmu, pelayananmu. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari ini. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pramudia Hidayat selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada Liturgos Bapak Irawan Rudianto, singer Ibu Erlina dan Ibu Indria Stuti, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu T. Aili dan Ibu Maria Suhali, kemudian multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 10 Juni 2026 adalah kuat di tengah kelemahan, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Dengan pembicara Pendeta Vince F. Markus, liturgos Ibu Anita Citrawati, singer Bapak Irawan Rudianto dan Bapak Sunu, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Yanti Karnoto dan Ibu Murwati Suripto, pembaca warta Ibu Dini. Kemudian, apakah ada tamu yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ini? Enggak ada. Oke. Pengumuman selanjutnya ada? Ibu, tolong bisa maju ke depan. Iya, silakan memperkenalkan diri, Bu. Namanya siapa? Saya diajak sama teman kemari. Nama saya Dani Surjana dari Mangga 2, Jakarta. Usia 79. Hah? Alamat di Gading Serpong di Aquamarin 2 nomor 6. Itu rumah anak. Kalau rumah saya ada di Jakarta. Ya, ini lagi main ke sini jadi diajak. Hah? Dani. Ya. Iya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang.
pengumuman selanjutnya, setelah persekutuan ada MMA, kemudian ada latihan paduan suara. Tanggal 5 Juni 2026, hari Jumat ada kegiatan melukis di Geria Kasih pukul 9. Selanjutnya, Komisi Kesehatan mengundang Bapak, Ibu, Oma, Opa untuk mengikuti senam jantung sehat mulai tanggal 5 Juni 2026 yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 pagi bertempat di Geria Anugerah. Jadi kalau Bapak Ibu ikut senam mungkin jadi lebih sehat gitu ya. Jadi silahkan datang setiap hari Jumat mulai tanggal 5 Juni jam 7 pagi di Geria Anugerah. Selanjutnya, Komisi Digital dan Kreatif ada pengumuman, jadi ada penjualan buku kesaksian jemaat yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pendeta Pram. Di dalam buku tersebut ada tulisan kesaksian dari beberapa jemaat usindah kita. Di antaranya Ibu Linda Maruta, Ibu Anita Citrawati, Ibu Dini, Ibu Esther Simamora, Bapak Rudianto. Kemudian sebagai ilustrator buku ini adalah Bapak Hendro Kuncoro yang menjadi guru pada jemaat kita yang melukis setiap hari Jumat. Kemudian berikut kita akan saksikan kesaksian dari Bapak Edi. Saya Edi Sitohang dari wilayah 8B. Saya adalah salah satu penulis buku Kesaksian Jemaat, Hidupku adalah Kitab Terbuka. Dan 100% dari penjualan buku ini digunakan untuk pembangunan gedung gereja. Saya bersaksi di sini bukan karena saya merasa kuat. Saya menulis buku ini bukan ingin menceritakan bagaimana penderitaan saya. Tapi saya ingin bersaksi, menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan yang diberikan buat saya. Dan saya ingin setiap jemaat yang membaca kisah saya itu bisa memotivasi di saat setiap kita yang merasa hidup kita terpuruk, hidup kita terbatas, tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan segalanya walaupun di saat kita terpuruk sampai serendah-rendahnya. Saya yakin dan percaya kita semua dikuatkan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih. Buku itu bisa diperoleh di depan ya Bapak Ibu dengan harga 100.000 dan hasil dari penjualan itu akan disumbangkan untuk dana pembangunan gereja. Saya udah membaca, sangat menguatkan kita semua. Kita membaca, jadi para penulis itu merasakan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam, bukan dalam kehebatan enaknya gitu, tapi dalam kesusahan pun mereka tetap merasakan berkat-berkat Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa tertarik untuk membelinya. Terima kasih. Selanjutnya, warta selanjutnya, jadi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.